Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, yang hadir berapa ini? 14 kurang 1, 13 dari 33. Lebih setengahnya. Tidak apa-apa, kita mulai saja ya. Untuk menghemat waktu. Jangan sampai ada yang menggunakan kuota. Habis percuma nanti kuotanya. Bagaimana? Kita mulai nih. Mulai nih, Pak. Oke. Jadi jika ada hal-hal yang ingin disampaikan, siapa tahu karena mungkin belum mandi, suaranya masih belum terlalu bagus, ya dituliskan di chat saja ya. Oke, sudah kelihatan presentasinya? Kelihatan. Jadi oke, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, semoga di hari ini kita masih diberi kesehatan, dijauhkan dari berbagai macam penyakit, khususnya penyakit COVID yang belum juga selesai. Jadi hari ini kita masuk ke pembahasan materi terakhir. Ya, jadi setelah ini sudah tidak ada lagi materinya. Selanjutnya nanti tinggal tugas dan presentasinya. Ya, tugas dan presentasinya. Jadi materi terakhir kita ini tentang database, ya, yang menjadi inti, yang menjadi poin utama di dalam aplikasi atau proyek yang nantinya akan kalian buat sebagai tugasnya, itu pasti akan menggunakan database. Ya. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana melakukan koneksi, melakukan hubungan antara database dengan aplikasi yang dibuat dengan menggunakan Visual Studio. Nah, database yang akan kita gunakan adalah database yang umum dan lazim, banyak orang pakai, gratis, kecuali Visual Studio-nya ya tidak gratis itu. Kalau database-nya gratis ya, MySQL. MySQL. Jadi MySQL ini aplikasi database gratis yang ya umumlah orang gunakan ya. Ya. Jadi biasanya kalau kita membuat aplikasi yang membutuhkan tempat penyimpanan data dengan jumlah yang banyak, ya pilihannya itu kalau yang gratisan pasti MySQL dengan kemampuan yang cukup tinggi. Nah, itu akan kita coba lihat, pelajari untuk hari ini, bagaimana kita menghubungkan antara database MySQL dengan aplikasi dari Visual Studio, yang dibuat dengan Visual Studio. Jadi MySQL ini multi-platform ya. Jadi bahasa pemrograman apapun yang kita buat, aplikasi yang kita buat dengan menggunakan bahasa pemrograman, apa saja itu bisa menggunakan MySQL sebagai basis datanya. Ya, umumnya MySQL itu biasanya dipadukan dengan PHP atau aplikasi yang dibuat dengan berbasis web. Tapi aplikasi-aplikasi lain seperti aplikasi mobile, desktop, nah itu pun juga bisa menggunakan MySQL sebagai basis datanya. Ya, termasuk Visual Studio sendiri. Jadi Visual Studio itu sebenarnya punya database sendiri ya, database bawaan sendiri. Jadi MySQL ini bukan database bawaannya dari Visual Studio. Jadi kalau Visual Studio itu dia punya database bawaan, kalau dia di versi desktop itu bisa pakai Microsoft Access. Nah, Microsoft Access. Kalau ya berbasis jaringan, kalau dia berbasis jaringan apakah dia lokal atau global, itu bisa dengan menggunakan Azure sebagai platform database-nya.
Tapi kalau menggunakan Azure itu tidak gratisan ya, berbayar. Ya sama seperti Microsoft Access. Microsoft Access sendiri itu kan tergabung di dalam kelompok aplikasi Microsoft Office dan itu berbayar. Kalau kita menggunakan itu kan berbayar. Oke, nah itu akan kita coba lihat untuk hari ini tentang database. Jadi setelah ini sudah tidak ada lagi pembahasan materi untuk Visual Studio, semuanya sudah diberikan, mulai dari pengenalan, kemudian tipe data, kemudian ada bagaimana pulangan, bagaimana pemilihan, dan seterusnya. Kan itu di dasar-dasarnya yang ada di dalam pemrograman yang perlu kita pelajari di setiap kita lihat satu bahasa pemrograman. Nah, selebihnya nanti tinggal dalam bentuk tugas ya. Hari ini juga saya sudah mengupload satu tugas di Classroom ya. Oh ya, sudah terupload itu tentang judul project. Jadi tugas pertamanya itu adalah memasukkan judul projectnya saja. Apa yang akan menjadi judul projectnya selama sampai satu semester ke belakang. Nah, ditentukan memang judul projectnya. Judul projectnya itu tidak boleh ada yang sama judulnya, tapi topiknya boleh sama ya. Jadi misalnya topiknya sama-sama tentang penjualan. Nah, tapi beda, ada yang menjual A, ada yang menjual B, ada yang menjual C. Kalau ada yang sudah menjual A, ya tidak boleh lagi digunakan oleh yang lain. Itu. Oke. Selamat pagi, oh pagi juga. Ya, kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan, langsung disampaikan melalui chat saja ya. Baik, kita mulai saja. Database pengertiannya, ya kalau pengertiannya kan sudah kalian pernah pelajari di mata kuliah basis data ya. Bagaimana membuat database, bagaimana struktur database, bagaimana itu relasi dan sebagainya, itu kan kalian sudah pelajari di basis data. Tapi di sini kita lihat secara umum saja. Jadi yang dimaksud dengan database atau basis data itu adalah kumpulan berbagai data dan informasi yang tersimpan dan tersusun di dalam komputer secara sistematik yang dapat diperiksa, diolah, dimanipulasi dengan menggunakan aplikasi atau program komputer untuk mendapatkan informasi dari basis data tersebut. Jadi database ini merupakan pangkalan datanya ya, pangkalan data. Nah, biasanya pangkalan datanya itu tidak bisa kita akses secara langsung ya. Ya, kecuali mungkin pada saat kita sementara mendesain atau merancang aplikasi, ya, kita biasanya mengakses secara langsung database, membuat database, memasukkan data-data contoh dan sebagainya, itu kita mengakses langsung ke database. Tapi begitu aplikasinya sudah selesai, sudah siap untuk digunakan, kita tidak mengakses langsung lagi ke database, tapi kita mengakses database-nya melalui aplikasi yang kita buat. Jadi aplikasi atau program yang kita buat itu merupakan program antarmuka antara pengguna dengan basis data yang ada di belakangnya. Jadi semua data-data yang tersimpan di database, itu nanti akan disajikan melalui aplikasi yang kita buat. Apakah dia mau ditambah, mau diedit, mau dihapus, mau diolah, mau diproses dan sebagainya, itu melalui aplikasi yang kita buat. Jadi basis datanya di sini itu hanya sebagai tempat untuk menyimpan data saja, agar data itu bisa tersimpan dalam waktu yang lama. Kemudian, MySQL adalah salah satu sistem manajemen database atau manajemen basis data yang biasa digunakan untuk mengelola data-data tersebut. Jadi, dari sekian banyak database yang ada, nah MySQL ini merupakan salah satu database yang powerful dan gratis. Jadi, tidak berbayar ya. Kalau kita mau gunakan database yang lebih powerful di atasnya MySQL itu ada Oracle. Tapi berbayar ya, ada Azure tapi berbayar. Nah, yang gratisan dan cukup powerful itu adalah MySQL. Oke, nah kemudian untuk melakukan koneksi database antara MySQL dengan Visual Studio, kita membutuhkan satu komponen. Saya tidak sebutkan di sini, kita membutuhkan satu komponen namanya ODBC driver. ODBC driver itu wajib diinstal ya.
wajib diinstal. Jadi sebelum kita hubungkan antara program yang kita buat dengan aplikasi dengan bahasa pemrograman Visual Studio dengan MySQL, maka kita perlu menginstal penghubungnya dulu, konektornya dulu. Nah, konektornya itu sebenarnya ada cukup banyak konektor yang bisa dipakai ya, tapi salah satu yang cukup bagus itu adalah ODBC driver. Sama seperti di mata kuliah pemrograman terstruktur semester kemarin, untuk menghubungkan antara MySQL dengan DLP itu kita menggunakan Zeos, karena MySQL ini kan bukan bawaan dari bahasa pemrograman yang kita gunakan. Oleh karena itu kita perlu aplikasi pihak ketiga untuk menghubungkan antara aplikasi dengan database-nya. Nah, di sini di Visual Studio kita gunakan MySQL ODBC driver. Nah, silahkan cari saja di internet ya. Ukurannya itu tidak terlalu besar. Nah, yang saya gunakan di sini, yang saya pakai itu karena versinya ada cukup banyak, versi dari ODBC-nya itu ada cukup banyak. Nah, yang saya pakai itu terakhir adalah versi 8.0. Ya, 8.0. Gunakan yang versi 32, kan ada dua jenis ya. Oke, kelihatan jadi. Nah, ini kan ada dua jenis ya. Ada yang 64 bit, ada yang 32 bit. Nah, kalian gunakan yang versi 32 bit saja. 32 bit. Khawatirnya kalau Visual Studio-nya itu adalah Visual Studio 32 bit. Nah, kalau kita instalkan dia 64 itu tidak akan dikenal. Tapi kalau kita gunakan 32, walaupun Visual Studio-nya itu 64 bit, dia bisa kenal. Lebih-lebih kalau dia 32 bit, Visual Studio-nya pasti dikenal. Jadi kalau 32 ini lebih universal, kalau 64 itu tidak bisa. Ya. Dia tidak bisa, kalau kita gunakan 64 baru ternyata versi Visual Studio-nya adalah 32, nah itu tidak bisa dikenal. Jadi sebaiknya gunakan yang versi 32 bit. Nah, ini cukup kecil ukurannya, 16 mega. Jadi silahkan di-download ini, MySQL konektornya, ODBC. Ini versi 8.0 yang terakhir, yang saya pakai. Nah, setelah di-download, silahkan diinstal. Diinstal. Untuk mengecek, ini versi 8.022. Kalau kalian cari di internet, ya cari saja ODBC driver MySQL, kata kuncinya. ODBC driver MySQL. Kemudian, ambil yang dari developer MySQL, ini resminya. Versi yang terakhir itu adalah 8022. Ini versinya yang terakhir, silahkan dites install saja. Pakai yang 32 bit. Kalau 2010 belum coba, tapi dites saja. Dites, kalau memang tidak bisa, di uninstall baru cari versi yang di bawahnya. Itu ada di arsip, ada di arsip. Ya, ini bisa kita pilih versinya. Cari versi yang di bawahnya. Dicoba install saja yang versi terakhirnya. Kalau tidak bisa, cari versi di bawahnya. Nah, kemudian kalau kita sudah install, berhasil install, untuk mengeceknya nanti masuk di ODBC administrator. Jadi, kalau kelihatan, jadi kalau kita search saja ODBC, ini ada ODBC data source 32 bit. Nah, ini yang kita pilih karena kita installnya 32 bit. Jadi carinya yang di 32 bit, jangan di 64 bit. 32 bit kita buka. Kemudian masuk ke drivers. Nah, nanti ada kelihatan di bawah. Ini dia. MySQL ODBC 8.0 ANSI driver. ANSI driver. Kalau ini sudah ada, berarti kita sudah berhasil menginstal ODBC drivernya. Kalau dia belum ada, berarti belum berhasil diinstal itu. Oke, nah, coba pakai yang versi 5 ya, betul. Tes saja pakai versi 5 ya, karena ini kan ada banyak versinya ini. Jangan pakai yang beta dengan alpha ya. Itu unstable itu. Cari yang tanpa alpha dengan tanpa beta. Oke, kalau sudah, cek di ODBC administratornya, masuk di bagian driver,
Kalau di sini sudah ada MySQL ODBC ANSI driver, nah itu berarti sudah berhasil menginstal ODBC konektornya. Oke? Ya, ini dulu yang pertama disiapkan ya. Ini dulu yang pertama disiapkan. Jadi install dulu konektor antara Visual Studio dengan MySQL. Dalam hal ini kita menggunakan ODBC konektor ya. Pakai ODBC. Nah, pakai versi yang 32 bit. Pakai yang jenisnya 32 bit ya, 32 bit. Nah, untuk versinya yang terakhir itu pakai 80. Itu berhasil di 2013. Kalau di 2013 berhasil, di atasnya pasti lebih berhasil lagi. Nah, untuk yang 2010 dicoba saja 8.0-nya. Nah, kalaupun tidak berhasil, uninstall baru install versi yang lain. Nah, ada yang menyarankan tadi pakai versi 5. Nah, coba ini pakai versi 5. Untuk 2010 ya. Nah, terus untuk mengecek apakah dia berhasil atau tidak, nanti masuk di ODBC Administrator, di search saja ODBC. Kalaupun tidak ya masuk di control panel ya. Kalaupun tidak masuk di control panel saja. Nanti cari di sini ODBC. Di mana? Baru di sini. Nah, kurang tahu dia masuk di mana. Saya lebih langsung cari search saja. ODBC. ODBC data source. Nah, nanti di bagian driver, nah, di bawahnya di situ sudah ada tertulis MySQL ODBC. Oke. Nah, kalau kita sudah menginstal ODBC drivernya, menginstal ODBC driver, kemudian di Visual Studio, saya siapkan satu project baru. Oke. Di Visual Studio-nya nanti, karena ODBC-nya ini bersifat umum, artinya akan digunakan di semua modul, akan digunakan di semua form, akan digunakan di semua prosedur, sub, function, atau apapun yang kita gunakan di dalam Visual Studio, karena dia bersifat global, maka dia sebaiknya jangan diletakkan di salah satu form. Jangan diletakkan di salah satu form. Akan merepotkan nanti ketika kita ingin mencari di mana koneksi untuk MySQL-nya. Kecuali kalau kita hafal di tempatnya. Jangan letakkan dia di form. Letakkan dia di modul yang tidak memiliki tampilan antarmuka, atau letakkan dia di modul yang tidak ada objeknya. Sama seperti di DLP yang lalu, itu kan ada namanya DM ya, data modul. Nah, itu kan tempat kita memasukkan semua nama, baik itu prosedur, fungsi, ataupun variabel yang bersifat global. Nah, sama juga di Studio. Di Studio pun juga kita menyiapkan satu tempat yang bersifat global, yang kita bisa memasukkan semua hal yang bersifat global, kita masukkan ke situ, termasuk variabel ya. Jadi kalau ada variabel global, kita masukkan ke situ. Ada fungsi yang global, masukkan semua ke situ. Nah, untuk menyiapkan tempatnya, kita siapkan data modul, masuk saja di menu project, pilih add modul. Jadi jangan gunakan salah satu kelas yang ada, pakai modul. Nah, nanti tinggal tentukan nama modulnya saja. Tidak usah dirubah yang ini di atas, karena ini otomatis sudah modul. Tinggal ditentukan saja nama modulnya. Nah, anggaplah kita kasih nama modulnya adalah koneksi DB. Koneksi database, misalnya ya. Atau koneksi MySQL, boleh, silahkan. Atau connect database, silahkan. Atau modulku, ya boleh, terserah. Tentukan namanya di sini, toh. Apa nama data modulnya? Add. Nah, nanti disiapkan satu modul di bagian Solution Explorer, itu sudah ada di situ koneksi DB sesuai dengan nama yang kita berikan tadi. Jadi ini modul yang tidak memiliki tampilan antarmuka. Tidak ada desainnya ya. Beda kalau beda kalau dia adalah form.
kalau dia adalah Windows Form, itu kan ada desainnya. Nah, ini ada desainnya dan ada codingnya. Ada desain, ada coding. Tapi kalau dia modul, yang ada hanya codingnya saja, tidak ada desainnya. Tidak ada tampilan antar mukanya. Jadi di sini kita bisa letakkan semua hal, baik itu nama, variabel, konstanta, fungsi, ataupun prosedur yang bersifat global yang bisa diakses oleh seluruh bagian yang ada di dalam aplikasi. Nah, termasuk koneksi database. Oke. Jadi di dalam Visual Studio untuk meletakkan di mana kita tempatkan nanti itu koneksinya dari ODBC driver itu, kita siapkan satu data modul. Siapkan satu data modul. Oh ya, ODBC driver itu tidak pakai objek ya. Jadi semua ODBC-nya itu pakai coding. Jadi tidak ada objeknya, tidak sama seperti Sales yang kemarin. Sales itu kalau kita mau koneksi tinggal tarik komponen connection-nya. Kita mau koneksikan ke tabel, tinggal cari tabelnya. Kita mau koneksikan ke MySQL, pakai query, tinggal tarik query-nya. Nah, kalau di MySQL tidak ada objeknya itu ODBC driver. Tapi ada library-nya. Kalau kita sudah install, dia otomatis ada library-nya di dalam Visual Studio. Nah, untuk menggunakannya semuanya menggunakan coding, kode program ya. Tidak pakai objek. Termasuk kalau kita mau menambah data nanti, yaitu pakai kode untuk proses menambah data dengan menggunakan bahasa query atau SQL language. Oke. Jadi siapkan satu data modul untuk meletakkan koneksi database-nya. Berikutnya, variabel public yang wajib disiapkan. Nah, variabel public ini yang kita letakkan nanti di modul yang sudah kita siapkan tadi. Jadi variabel publiknya yang pertama itu ada untuk ODBC connection, ini untuk koneksinya. Ini namanya kalau nama variabelnya ya kalian tentukan sendiri ya. Kalau ini kan umum gini, kalian sendiri yang kasih nama. Ini bisa diubah-ubah. Kalau ini tidak bisa. Jadi ada satu variabel public yang digunakan sebagai ODBC connection, ini untuk koneksi. Kemudian ada variabel public untuk data adapternya. Jadi data adapter ini sebelum dia simpan ke database MySQL, dia tampung dulu di situ. Dia tampung dulu di situ. Jadi semua data yang akan disimpan di MySQL itu melalui adapter terlebih dahulu. Jadi perlu disiapkan ini adapternya. Kemudian ada satu untuk dataset, ini untuk menghubungkan antara data yang sudah ada di dalam data adapter dengan objek yang ada di tampilan form atau desain form. Kemudian ada ODBC command, ini untuk memasukkan perintah-perintah SQL language, insert into, kemudian update, delete, dan sebagainya. Kemudian ada untuk data reader, pembacaan data dari database, dibaca masuk ke data adapter, baru ditampilkan dengan menggunakan dataset. Kemudian, ini apa namanya ini, opsional gini ya. Jadi ada satu variabel public str untuk tipe data string, itu dipakai untuk menyimpan. Jadi sebelum dia diolah, sebelum dieksekusi perintah komennya, ya kita simpan dia ke dalam satu variabel string itu SQL language-nya. Misalnya select bintang from barang. Nah, itu kita simpan dulu ke satu variabel string. Nah, nanti dari situ baru kita ambil ke ODBC comment. Nah, supaya lebih ringkas penulisannya, dia ditampung sementara ke string. Tapi opsional ya. Tapi sebaiknya ada ya. Kalau mau lebih terstruktur sebaiknya ada. Jadi nama-namanya silahkan ditentukan sendiri ya. Ini. Tapi kalau mau pakai yang gampang ya pakaiin saja koneksi, DA itu data adapter, DS itu dataset, CMD itu adalah comment, DR data reader, STR ya untuk string. Nah, ini variabel public yang wajib disiapkan dulu. Oke, wajib ada ya. Jadi kalau kita masukkan saja Visual Studio-nya ya kira-kira di dalam data modul ini ya, di dalam modul. Nah, di sini kita letakkan. Nah, kemudian saya lupa satu lagi. Ini kalau ada tanda keriting-keritingnya seperti ini, berarti dia tidak dikenal ya. Itu tidak dikenal karena kita belum mengimpor sistemnya. Jadi di bagian atas itu kita perlu impor di bagian atasnya data modul ini. Kita perlu impor dulu
sistem datanya atau divisinya. Jadi impor sistem data, kemudian impor sistem data dari ODBC. Nah, baru nanti dikenal ini connection, adapter, dataset. Oh, ada 2 adapter. Oh, enggak apa-apa. Ada 2 juga datasetnya. Comment, data reader. Hapus min 1. Kenapa 2? Oke. Connection, adapter, dataset, comment, reader. Jadi impor dulu ya, bikin impor untuk lakukan ambil library ODBC, setelah itu baru deklarasikan variabel-variabel publiknya. Ini nanti yang akan dipakai. Jadi dikasih publik semua. Oke. Yang berikutnya, kita buatkan fungsi atau prosedur atau sub, kalau di dalam Visual Studio dikenal dengan istilah sub. Kita buatkan satu sub untuk koneksi ke DB-nya. Nah, koneksi ke DB. Jadi try, ini sama dengan di DLP yang lalu ya. Ada try except, ada try final. Jadi mencoba melaksanakan perintah-perintah yang ada di dalam try. Kalau terdapat error, nanti dia munculkan apa pesan errornya. Itu catch mini, catch exception ini kalau dia ada error, dia tampilkan apa pesan errornya. Jadi pertama kita buatkan satu koneksi, kita simpan dia ke dalam variabel str. Tadi di atas di daftar variabel public itu ada str yang kita buat dengan tipe data string. Jadi koneksinya adalah driver menggunakan MySQL ODBC. Nah kemudian ini 53 ini. Nah, jadi yang versi 10 coba pakai yang 53 ya. Pakai yang 53. Nah, 53-nya ini jangan tulis juga 53 di sini. Tergantung versi dari ODBC yang kalian pakai. Nah, kalau yang saya pakai itu versinya adalah apa tadi? Lihat di sini saja toh, di driver, di ODBC data source. Di sini dilihat versinya. MySQL ODBC 8.0. Nah, itu yang dipakai. Jadi di sini MySQL ODBC 8.0 ANSI driver. Nah, kemudian database, masukkan nama database-nya apa? Yang kita sudah buat. Nah, jadi buat dulu di database, buat dulu database di MySQL. Buat database di MySQL. Jadi masukkan nama database-nya, kemudian apa nama servernya, ya kita gunakan localhost saja. Kalau kebetulan database-nya satu server dengan aplikasi yang sedang kita buat, ya pakai localhost. Kecuali kalau dia database-nya berada di tempat yang berbeda, berarti gunakan IP-nya di sini ya, IP address. Kemudian nama user database-nya, ya umumnya kita pakai root. Kemudian apa password-nya? Password root dari MySQL. Kalau kebetulan tidak ada, kosongkan saja. Nah, kosongkan, password kosong, sama dengan tidak ada. Kalau ada passwordnya, tulis passwordnya di sini. Kemudian balas tanda petik itu dari yang ini ya. Dari yang ini, bukan balas tanda petik password tidak ada, bukan ya. Jadi tanda petik 2 itu balasannya dari yang ini, yang di depan. Oke. Tunggu dulu sebentar ya. Oke, lanjut ya. Baik, kalau sudah kita buatkan str-nya, kemudian kita buatkan koneksinya, jadi con sama dengan new ODBC connection str. Str itu diambil dari variabel yang kita sudah isi di atas. Kemudian if con sama titik state sama dengan close, kalau terbuka, kalau tertutup koneksinya, kita open koneksinya. Kemudian kalau tidak ada masalah, berarti tidak muncul gini. Kalau ada masalah di atas, termasuk misalnya salah versi atau lebih parahnya itu kita belum menginstal sama sekali ODBC-nya, ya berarti ini akan muncul pesan ini ya, pesan. Jadi ini fungsi yang dibuat untuk koneksi database. Jadi kalau di Visual Studio-nya itu ya, kita letakkan saja di bawah sininya. Nah, ini. Salah. Jadi bikin satu sub baru namanya ConnectDB itu.
Nah, nanti tinggal dibuat STR untuk koneksi, kemudian gunakan ODBC connection untuk membuat koneksinya. Ini variabel yang dibuat dari atas. Kemudian dicek dulu kalau dia sementara tertutup, di open ya. Kalau dia terbuka aja ya berarti kan tidak dieksekusi. Kemudian kalau tidak ada masalah ya berarti tidak muncul gini pesan. Nah, ini yang selalu kita panggil nanti setiap kali kita mau melakukan koneksi database. Jadi sebelum, misalnya kita mau tampilkan data, sebelum kita tampilkan data, kita koneksikan dulu. Kita panggil dulu ini connect DB-nya. Setelah itu baru kita tampilkan datanya. Kita mau simpan data, sebelum disimpan dipanggil dulu connect DB-nya. Di open dulu state-nya, kemudian kita simpan datanya. Oke? Kemudian, berikutnya, buat sub untuk tampil data di grid. Jadi, ini adalah sub public. Ya, sub public yang kita gunakan untuk menampilkan data di data grid nanti. Jadi kalau kita gunakan data grid di dalam tampilan aplikasi, maka untuk menampilkan atau untuk mengisi data dari database ke data gridnya, nah itu kita gunakan sub tampil data saja ini. Ini yang dipanggil saja. Nah, pertama kita siapkan dulu satu database adapter. SQL data ini diambil dari parameter. Koneksi ini diambil dari variabel koneksi yang ada di atas. Jadi sebelum ini dipanggil harus ditulis connect DB dulu. Di formnya nanti connect DB dulu, baru panggil ini tampil data. Supaya terisi kini konnya. Kemudian bikin dataset. Ini saya bilang tadi dataset itu untuk menghubungkan data yang ada di dalam adapter ke data grid. Kemudian kita bersihkan dulu DS-nya, kemudian kita isi. Diambil dari DS SQL table. SQL table itu adalah parameter. Nah, ini parameter. Sorry, SQL data tadi yang ini, SQL table yang ini. Nama tabelnya itu toh. Kemudian kalau tidak ada masalah berarti tidak tampil di pesan errornya. Kalau ada masalah tampil pesan errornya. Oke, jadi kalau di Visual Studio nah, kita isi saja di bawahnya ini. Tambahkan sub di bawahnya. Tampil data. Oke. Jadi setiap kali kita menghubungkan, nah ini tuh mau isi data grid-nya, ini saja yang kita panggil nanti. Tapi sebelum itu harus dipanggil dulu connect DB-nya. Jadi panggil dulu connect DB, setelah itu baru panggil tampil data. Kemudian data grid view. Nah, ini untuk ini sebenarnya nanti kita buat bukan di dalam modul ya, tapi kita bikin dia di form di mana kita mau tampilkan datanya. Jadi di form di mana kita mau tampilkan datanya ini kita letakkan nanti di form ini. Ini ada keterangannya di atas. Jadi diletakkan di form, bukan di data modul. Jadi di form nanti kita siapkan satu sub untuk menampilkan data ke dalam grid. Kalau kebetulan di formnya itu ada grid yang kita gunakan. Nah, nanti di sini kita tinggal siapkan saja str tampil, kita isi dengan select, bla 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 bla, select bintang from barang misalnya. Kemudian str tabelnya nanti diisi dengan nama tabel, dari nama tabel yang kita select. Kemudian setelah itu kita panggil tampil datanya. Panggil tampil data dengan mengirimkan str tampil dengan str tabel. Nah, nanti di tampil datanya itu kan ditampung. Ditampung sama SQL data dengan SQL table. SQL datanya nanti diisi di adapternya, kemudian SQL tabelnya nanti diisi di datasetnya. Kemudian kita isi data source dari data grid-nya, diambil dari str tabel, kemudian read only ini supaya kita tidak bisa merubah data yang ada di dalam grid. Hanya bisa menampilkan tapi tidak bisa dirubah. Misalnya kita mau tambah atau mengedit itu tidak bisa datanya. Oke. Jadi di data grid-nya itu ada properti namanya data source. Nah, itu yang kita isikan dengan str tabel dari yang ini. Oke. Jadi kalau kita coba di Visual Studio-nya, di form, saya coba siapkan satu data grid. Data grid.
data grid. Kemudian decodingnya nanti, nah itu kita tinggal bikin satu tampil datanya yang letakkan di dalam salah satu sub ya, bikin dia di sub yang berbeda. Contoh seperti ini, saya rubah dulu namanya. Ini saya rubah namanya jadi DVG barang. Saya rubah name-nya saja ini. Oke, sudah tak? Ini tinggal bikin satu SQL. Kita coba saya jalankan dulu sum-nya ya. Belum jalan sum-nya ini. Jalankan dulu sum-nya satu. Ini ada saya punya tabel Cahya DSN DB1. Contoh saja ini ya. Nah, ini saya copy saja ini. Nama database-nya di koneksi tadi. Nah, ini. Nama database-nya itu localhost, root, password tidak ada. Oke, kemudian di form. Nama tabelnya itu adalah wilayah 20. Oh ini, saya ambil saja nama tabelnya ini. Itu nama tabelnya. Nah, saya bikin sini satu SQL language, select, contoh saja ya, bintang from wilayah 20. Terus nama tabel, ini juga nama tabel. Nah. Oke, tampil grid. Nah, ini diletakkan di form, jadi bukan di data modul, tapi di form di mana kita mau tampilkan datanya ke grid. Dibuatkan satu sebagai satu sub baru ya. Dibuatkan sebagai satu sub baru. Bikin sub baru itu kan tinggal ketik saja private, ikuti saja sub, kemudian apa nama subnya ya, misalnya bersih layar. Itu kalian enter, itu kan nanti otomatis muncul and submit. Nah, ini kalau kita mau bikin prosedur baru ya di Visual Studio. Oke. Kemudian, nah ini untuk memasukkan judul-judul grid-nya saja ya. Jadi ada berapa judul grid yang ada di database. Nah, ini opsional sebenarnya. Kalau kita mau rubah ke judul-judulnya nanti yang ada di grid, sini, nah itu boleh diisi. Tapi kalau tidak ya berarti dia akan pakai nama default. Jadi ini opsional gini. Ini juga diletakkan di form. Diletakkan di form. Kemudian execute. Nah ini untuk proses CRUD-nya nanti. Jadi proses read-nya kan sudah tadi. Proses untuk menyimpan data dengan menghapus data, mengedit termasuk, itu kita gunakan execute SQL. Jadi siapkan satu fungsi di data modul untuk melakukan proses CRUD. Jadi simpan, edit, hapus, sebenarnya sama semua Ji ini perintahnya. Sama Ji. Jadi sebenarnya bisa di satu prosedur saja ini kita bikin sub proses misalnya. Nah. Jadi ini siapkan juga di data modul. Jadi panggil koneksinya, connect DB yang sebelumnya tadi, kemudian bikin satu variabel untuk ODBC comment, kemudian bikin koneksi, kemudian rubah tipenya menjadi comment text supaya kita bisa memasukkan bahasa SQL, kemudian comment text-nya diambil dari SQL isi. SQL isi ini adalah parameter yang dikirim, seperti select, tapi kalau SQL execute-nya itu kan bukan select, select itu kan untuk menampilkan data. Jadi misalnya dia insert into, update, delete, nah itu yang kita kirim. Kemudian setelah itu di execute. Kalau tidak ada error ya berarti tidak muncul di pesannya. Saya ambil saja satu itu, simpan data. Nah ini kita masukkan di
koneksi DB, tambahkan saja di bawahnya. Simpan data. Oke. Kemudian untuk proses simpan datanya ya tinggal pakai SQL language ya, insert into apa nama tabel, apa value-value-nya dan sebagainya. Itu kalian lebih paham. Oke, habis. Kita buat contoh tadi ini satu. Ini tinggal kita tampilkan datanya saja. Di form load-nya kita panggil koneksi DB titik connect DB. Kemudian ini kita panggil tampil data grid. Ini versinya 8.0 ya. Oke, nah ini contohnya. Jadi datanya sudah muncul. Nah, ini karena kita tidak tentukan judul-judul kolomnya, nah, berarti dia pakai judul kolom sesuai dengan yang ada di database. Database. Kalau kita mau rubah judul-judul kolomnya ini seperti kode kita kasih huruf besar, toh. Ini kita kasih misalnya nama provinsi atau nama daerah, ya berarti kita siapkan tadi yang judul kolom yang ini. Siapkan judul grid. Jadi panggil dulu judul gridnya, baru panggil tampil data grid. Nah, nanti judul-judulnya akan berubah sesuai dengan lebar juga yang kita atur di sini. Oke. Baik, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Silahkan. Kalau ada perintah error 1 is not declare, ada variabel yang tidak dideklarasikan. Is not declare itu berarti ada satu variabel yang kita pakai yang kebetulan tidak dideklarasikan. Perhatikan, cek nama-nama variabel yang dipakai. Yang lain lagi. Oke, untuk praktikumnya ya. Kita lihat praktikumnya. Praktikum 5 tentang database. Teorinya saja ini. Kalau perintah-perintah seperti ini kan, insert, into, select, update, nah itu kan kalian sudah pelajari di basis data toh. Walaupun sudah lupa ya tinggal search saja di internet perintah-perintah SQL language. Jadi pertama buat dulu database baru di MySQL toh, bisa dibuat dengan menggunakan PHP MyAdmin atau bisa juga dibuat dengan menggunakan tools database yang lain ya seperti FrontSQL, Navigate, KDSQL, terserah mana yang kalian suka gunakan. Saya pribadi itu biasanya suka pakai Navigate. Yang ini. Nah, saya biasanya lebih senang pakai Navigate. Nah, di sini saya tinggal bisa buat database saja, new database, nanti di dalamnya bisa bikin tabel, new table, dan seterusnya. Kalau mau lihat datanya juga di sini bisa kan? Itu kalau saya pakai Navigate ya, tapi kan banyak ini ya, bukan hanya Navigate, ada yang pakai Heady juga, ada yang pakai FrontSQL juga, atau ya sekalian langsung saja di PHP MyAdmin-nya. Ya, jadi PHP MyAdmin silahkan buat database baru di situ, tak? Buat database baru. Nama database-nya adalah modul Prak 5. Nama database-nya modul Prak 5. Kemudian setelah itu buat tabel. Jadi ada tabel jenis barang, field-nya adalah ID jenis barang, primary key-nya adalah ID,
auto increment ya. Jadi jangan lupa dikasih auto increment integer 11. Kemudian ada master barang, ada 5 field, kode, nama, jenis barang, stok, harga. Nah, primary key-nya adalah kode barang. Tapi tidak increment ya, tidak increment. Auto code nanti kita buat. Kemudian setelah itu kita isi datanya. Jadi isi langsung datanya di tabel jenis barang, buku, kertas, pensil, pulpen, penghapus. Diisi saja datanya. Kemudian setelah itu masuk ke Visual Studio, kita bikin project baru dengan nama Praktikum 5, kemudian nama formnya itu adalah F-Prak 5. Nama formnya. Kalau sudah terbentuk formnya di rename saja. Kemudian bikin tampilan desainnya seperti ini. Ada tombol, tambah, simpan, update, hapus, batal, refresh, dan sebagainya. Kemudian ada satu grid, lalu ada pencarian. Propertinya, ya ini sudah ada propertinya. Diperhatikan itu, yang utama itu name ya. Yang utama itu name. Kemudian buat satu data modul dengan nama koneksi DB, kemudian isikan kodenya sebagai berikut, diisi saja ini. Kodenya ada cukup banyak ini. Ada untuk impor DBC, kemudian ada variabel public, kemudian ada prosedur, ada sub untuk connect DB, kemudian subnya untuk tampil data, simpan, edit. Kalau kalian perhatikan simpan dengan edit itu sama persis isinya. Jadi sebenarnya dia bisa jadi satu prosedur. Hapusnya sama isinya. Kemudian setelah itu isi kode di formnya Praktikum 5. Yang pertama bikin dulu prosedur-prosedurnya, prosedur yang dibutuhkan ya, sub-sub baru ini, sub baru. Jadi jangan letakkan di luar dari kelas, jangan letakkan di atasnya kelas ya. Letakkan di dalam kelas, tapi di luar dari sub yang lain. Jangan sampai kau letakkan, kau bikin sub di dalam sub. Oke, jadi ada tampil grid, ada refresh form, kemudian ada isi combo dengan sub cari. Kemudian untuk form event load-nya ini kita tinggal isi. Nah, ini saya bilang tadi. Jadi dipanggil dulu connect DB, setelah itu baru dipanggil refresh form. Di dalam refresh form itu kan ada pemanggilan untuk tampil data. Mana? Nah, ini tampil data grid. Di dalam refresh form-nya. Jadi dia panggil sub, subnya itu memanggil sub lagi. Kemudian di dalam BTN tambah kita isi. Kemudian di ini tambah ini untuk mengaktifkan saja form teksnya ya. Kemudian disimpan, ini ada insert into-nya ini. Insert into, kemudian dicek kalau misalnya dia masih kosong, nanti tinggal tampilkan pesan data belum lengkap, fokusnya arahkan ke teks barang, kemudian kalau lengkap dia tinggal isi datanya. Kalau datanya sudah ada, nanti tinggal ditampilkan bahwa datanya sudah ada. Kemudian cari, kita masukkan data yang kita mau cari, diambil dari txt cari, kemudian refresh, tombol refresh ya. Kemudian double klik di DB grid, nanti otomatis datanya pindah dari grid ke form, dari grid ke teks. Update, pakai update. Update nama tabel, set, kemudian apa fill-fill yang kita mau rubah. Setelah itu hapus, pakai fungsi delete, mana itu? Tinggal panggil fungsi hapus datanya, delete. Nah ini delete, from dan seterusnya, kemudian tombol keluar. Tugas tidak ada, jadi begitu selesai langsung tinggal di-upload saja. Oke. Baik, ada pertanyaan bagaimana itu? Langsung terkonek, langsung terkonek. Yang penting modulnya benar. ODBC-nya itu enggak usah dimasukkan. Yang penting diimpor. Kata kuncinya itu ada impornya di atas. Kemudian maksudnya kalau tidak bisa, tidak run itu berarti ada errornya.
Kalau tidak muncul formnya berarti ada pesan error. Biasanya pesan errornya itu cek di lot, telusuri lotnya. Di lot itu apa-apa saja yang dia panggil, telusuri itu. Jangan sampai ada yang salah nama di situ. Kemudian data source, berarti salah nama tabel. Kalau data source-nya tidak ditemukan, yang ini data source-nya itu. Nah, ini data source, berarti nama tabelnya dia tidak temukan. Oke. Ada lagi? Sambil absen ya. Silahkan dituliskan atau diaktifkan mic-nya saja kalau ada yang ditanyakan. Atau ditulis di chat. Frederick. Ada. Muhammad Yusuf. Tidak ada. Yang sudah self-record tidak usah saya absen ya. Chelsea. Chelsea tidak ada, Dik. Faren tidak ada. Hadir Pak, hadir. Oh ada. Reynolds tidak ada. Brian tidak ada. Jordi tidak ada. Pratiwi tidak ada. Hadir. Oh, ada. Denny Setiawan ada. Kemudian Derek Hadir. ada. Trisandi tidak ada. Ivan ada. Hadir Pak. Oke. Dan di praktikumnya nanti ya nanti saya ambil dari classroom-nya ya. Oke, jadi di materi database-nya ada di situ. Kemudian jangan lupa untuk absen. Masih ada 6 orang ini. Kemudian tugas sudah ada 1 tugas barunya ya. Oh, sudah ada 13 yang kumpul. Oke. Kemudian untuk praktikum modul 5 tadi malam saya upload. Ini jam 10 baru terbuka. Jangan lupa juga untuk absen jam 10 praktikumnya ya. Kemudian minggu depan untuk praktikum kita kuis. Praktikum ya. Kalau teori kan tidak ada di kuisnya. Jadi minggu depan untuk praktikum kuis belum masuk ke database. Jadi kuisnya belum masuk ke database. Masih form-form biasa lah tanpa database ya. Bikin pemilihan atau perulangan variabel dan sebagainya. Oke. Iya, dikumpul dengan database-nya. Jadi database-nya itu di apa istilahnya? Diekspor ya. Diekspor, database-nya diekspor. Kemudian kompres dengan program, kompres dengan programnya baru diupload. Ada lagi? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada silakan dikerjakan modul praktikumnya. Kalau ada masalah silakan disampaikan di WA. Ya mungkin akan banyak dijumpai masalah karena masalah koneksi. Tapi kalau misalnya
instalasi ODBC-nya berhasil, toh Connect DB-nya itu drivernya sama aja dengan yang kita sudah install, itu tidak akan ada masalah. Biasanya juga masalahnya itu ada di bahasa-bahasa SQL seperti select. Kalau kita sebutkan nama-nama file-nya di sini seperti di modulnya teman. Nah, ini kita sebutkan nama-nama file-nya, ini kan ada kode barang, nama barang, jenis barang. Nah, itu harus sesuaikan dengan yang ada di database. Yang sampai di database kau pakai KDBRG, lalu di sini kau pakai kode barang, ya pasti tidak temukan itu, ya pasti error. Hah? Pasti error. Jadi perhatikan nama tabel yang dipakai, nama tabel, kemudian file-nya itu diperhatikan di SQL language, karena bisa saja errornya ada di situ. Tinggal ditelusuri saja di modul mana dia bermasalah. Itulah kenapa sengaja kita bagi dia dalam bentuk sub-sub. Sengaja kita bagi dalam bentuk sub-sub supaya ketika terjadi masalah error, mudah kita telusuri di sub mana dia bermasalah. Supaya kita tidak perlu mencari luas di seluruh coding. Cukup di sub mana dia bermasalah. Kalau dia bermasalah pada saat kita jalankan error memang gitu. Jalan error. Berarti cek di bagian form load-nya. Di form load apa-apa saja. Nah, cek berarti koneksi DB, cek isi combo, jangan sampai ada salah di situ, cek refresh form-nya. Nah, kalau ini kan tidak usah dicek. Nah, ini bisa saja, siapa tahu salah nama objeknya. Kalau pada saat kita simpan baru dia error, ya berarti cek di tombol simpannya. Apa-apa saja kita panggil di tombol simpan. Jangan sampai salah field. Oke. Baik, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kita akhiri pertemuan kita untuk hari ini. Oke. Kalaupun masih ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti di chat di WA saja, di grup ya, supaya temannya lain bisa lihat juga apa masalahnya, jangan sampai dia mendapati masalah yang sama. Kita akhir saja untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih sudah hadir di meeting kuliah kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Sehat-sehat gigi selalu. Makasih, Pak. Oke, sama-sama.